Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, yang akhlaknya, budi pekertinya patut dicontoh, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun, setiap kita orang-orang yang beriman selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dapat meraih kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Karena takwa inilah adalah merupakan pangkal atau merupakan kunci untuk membuka kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya, bahwa takwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su sarri habaila, bahwa bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang ingin bahagia hidupnya dunia dan akhirat, maka hendaklah ia berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memposisikan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah merupakan pangkal segala keburukan, merupakan tipu daya syaitan yang mencelakakan dirinya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia, di samping membawa ajaran agama Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di seantero dunia, adalah juga beliau diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia yang tadinya manusia tidak mengenal Tuhannya, agar mengenal Tuhannya dan menyembah hanya kepada Tuhannya,
dan tidak menyembah selain kepada Tuhannya. Yang tadinya manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tata krama norma susila, lalu kemudian beliau sedikit demi sedikit secara bertahap beliau memperbaiki akhlak manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik akhlak kepada Allah secara vertikal yang disebut hablum minallah, dan ataupun akhlak terhadap sesama manusia secara horizontal yang disebut hablum minannas. Dua-duanya mesti dijaga dengan baik. Kalau hanya baik akhlak kepada Allah, sementara akhlak terhadap sesama manusia buruk, maka belum sempurna keimanan orang tersebut. Atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang sangat agung, memiliki akhlak yang sangat mulia yang patut dicontoh ditiru oleh segenap umat manusia di antero dunia. Bahkan keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan kemuliaan akhlak beliau langsung mendapatkan pujian dari Allah yang Maha Agung, langsung mendapatkan pujian dari Allah yang Maha Mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman kepada beliau, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, sungguh memiliki akhlak atau budi pekerti yang sangat tinggi dan sangat agung. Maka oleh karenanya beliau pantas oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya oleh segenap umat manusia yang ingin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Dengan mencontoh mengikuti akhlak beliau, sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya kita mengikuti ajaran Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau. Karena akhlak beliau khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Artinya seluruh isi kandungan Al-Quran semuanya dicerminkan di dalam kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21 Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad itu lamnya lam taukid, kodnya kod harfiah karena adalah fi'il madhi. Maka ketika kod harfiah masuk pada fi'il madhi, menurut para ulama ahli nahwu, menurut para ulama ahli tata bahasa Arab, itu mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau diartikan secara lengkap, laqad, sungguh benar-benar karena telah ada lakum bagi kalian fi rasulillahi, pada kepribadian diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, opo uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Dengan mengikuti mencontoh akhlak beliau, maka mendapatkan jaminan selamat bahagia dunia dan akhirat. Karena mengikuti akhlak beliau itu artinya kita mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau perbuat, apapun yang beliau lakukan, tidak lain berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Segala ucapan beliau semuanya berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau, termasuk tindakan-tindakan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, semuanya berdasarkan wahyu Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Rasulullah berkata-kata atau bersabda atau berucap atau melakukan sesuatu berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Akan tetapi ucapan beliau, perbuatan beliau adalah berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Artinya kalau kita mencontoh mengikuti akhlak beliau, samalah artinya kita telah mengikuti ajaran Al-Quran, telah mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara akhlak yang buruk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat munafik.
di mana orang-orang munafik mempunyai ciri. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila berbicara suka berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila telah berjanji kepada seseorang akan tetapi ia tidak melaksanakan janjinya, alias khianat atau ingkar janji. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila ia dipercaya oleh orang lain akan tetapi dia berkhianat, tidak mampu memegang kepercayaan yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Apabila kita memiliki salah satu sifat dari 3 sifat tersebut, maka kita dikatakan sebagai orang munafik. Di mana orang-orang munafik tempat kembalinya adalah neraka yang paling bawah. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan, dibakar di neraka bagian yang paling bawah, yaitu keraknya neraka yang paling panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Maka dengan demikian, oleh karena sifat-sifat munafik ini adalah merupakan sifat yang sangat buruk yang dicela oleh agama, maka hendaklah kita berusaha untuk tidak mempunyai sifat-sifat orang munafik. Apabila kita berkata, hendaklah kita berkata dengan jujur, apa adanya walaupun pahit, sampaikan walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan perkataan yang benar walaupun pahit, sampaikan kejujuran walaupun resikonya berat. Kemudian apabila berjanji, hendaklah kita menepati janji kita. Jangan omong doang, janji tapi tidak dibuktikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, apabila kita dipercaya, kita tidak boleh khianat. Hal ini kita lakukan supaya kita tidak mempunyai sifat-sifat munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ciri-ciri orang munafik adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah melainkan berzikir sedikit saja. Artinya mereka setelah sholat tidak mau berzikir kepada Allah. Itu pun adalah merupakan bagian ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi sifat munafik ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dzikil arjak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat nifaq atau dari sifat munafik, dan dari buruknya akhlak, dan dari sempitnya rezeki. Hendaklah doa ini selalu kita baca, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Apabila kita selalu berada dalam rahmat Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, apabila kita selalu berada dalam rahmat Allah, maka kita akan selamat, akan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat yang tercela. Bahkan kita masuk surga pun itu karena adanya rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Takutlah kalian akan azab Allah, akan siksaan Allah di akhirat nanti. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa di antara kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk bekal di hari esok. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.